Marilah hai semua rakyat Indonesia, membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hari ini kami tim penggerak PKK Kabupaten Sambas sedang menyiapkan untuk beternak lele di dalam ember. Jadi di sini akan kami jelaskan alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, ini ember dengan ukuran 80 liter ya, untuk nanti kita beternak lelenya. Lalu di sini ada kawat yang nanti kita gunakan untuk menutup ember ini ya. Lalu gelas-gelas ini kita pakai yang agak besar, bisa pakai gelas aqua, bisa juga pakai gelas pop ice ya kita menyebutnya. Lalu ada ini solder untuk nanti membolongi gelas ya, melubangi. Dan ini mungkin untuk tang-tang ya, untuk melubangi kawat-kawat ini yang nanti di atasnya akan kita letakkan gelas-gelas. Jadi ini alat-alat yang digunakan. Nah, ini yang sudah jadinya seperti ini. Ya, kawatnya sudah dilubangi. Kita letakkan nanti gelas-gelas pop ice di atasnya. Nanti di bagian tengahnya ini kita lubangi lagi ya, supaya kita nanti mudah ketika akan memanen ikannya dan untuk mengganti air. Nah, ini alat-alat yang dibutuhkan ya. Lalu di sini kita menggunakan tempat. Ini apa Pak namanya Pak? M4. Airnya dengan lelenya tidak berbau gitu ya. Nah, ini tujuannya agar lele yang nanti kita pelihara di dalam ember itu tidak berbau. IM4. Sama dengan ini vitamin. Ini vitamin. Supaya lelenya sehat. Cepat besar. Mama itu. Ya, sehat. Jadi bukan cuma orang yang butuh vitamin, lele juga butuh vitamin. Ini pupuk. Ini airnya supaya airnya. Ini pupuk ya yang akan kita campurkan ke dalam air yang nanti akan digunakan untuk memelihara lele. Kami akan mencoba bukan hanya ikan lele tapi juga ikan nila dan ikan salui. Pada kesempatan ini kami menguji coba 10 ember. Jadi bahan-bahan yang kita beli ini untuk 10 ember yang akan kita gunakan beternak ini sebenarnya masih lebih ya Pak? Banyak. Jadi untuk pertamanya mungkin satu tempat ini membutuhkan modal sekitar 180 sampai 200 ribu, kurang lebih segitu. Ya. Tapi nanti ketika kita sudah mulai panen, kita hanya membutuhkan pembelian bibit ikan aja, jadi nggak terlalu besar juga. Baik itu ya. Nanti kita akan mulai prosesnya apa yang harus dicampur lebih dulu dan sebagainya. Lebih banyak. Ada ininya ya. Persegi sesuaikan dengan dasar ember. Kemudian ada bagian sudut. Nah, bagian sudut kita potong bagian sudut ini untuk menyesuaikan lingkaran ember. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kita tutup ember, kemudian kita kunci dengan kawat ini. Kita kunci dengan kawat ini, kita pasang di sini. Nah, fungsi lubang ini adalah untuk mengikat daripada kawat yang kita tutup di atas ember. Nah, jadinya seperti ini. Nah, baru kita setelah kuat embernya, kita proses mempelubangi kawat yang di atas ini sesuai dengan besarnya ini. Nah, dipotong. Tinggal kita masukkan ini. Nah, ini udah selesai. Kemudian ini kita lubangi juga nih sebenarnya. Menggunakan solder. Menguji
kawat dengan lubang kancing yang ada di ember. Nah, seperti ini kan. Nah. Terus selesai, terus sampai nah, kemudian ini kita lubungi seperti ini. Lubungi masuk di dalam sini. Yang berikutnya kita isi air. Air yang kita isi dalam ember harus setengah dari gelas yang masuk. Nah, supaya air nanti masuk dalam gelas berfungsi untuk penyerapan. Ya, penggunaan pupuk kapur atau dolomit ini sebanyak ini aja. Nah, satu gelas ini tiap satu ember. Nah, pucuk ini kita aduk di dalam air. Aduk. Tujuannya adalah untuk membuang sisa dari pupuk kapur yang ada di dalam ember. Kita ambil air atasnya yang jernih. Ini masukkan ke sini. Kemudian yang berikutnya nih empat nih, empat di samping lilenya terasa lebih gurih ikannya. Yang kedua itu mencegah air supaya tidak berbau amis. Tujuannya penggunaannya cukup tidak terlalu banyak, cukup satu tutup. Yang fungsi yang berikutnya adalah untuk menimbulkan plankton. Kemudian pupuk ini, nah, ini fungsinya untuk menimbulkan serangga-serangga yang ada di dalam air. Nah, cukup segini aja, perlu terlalu banyak. Yang berikutnya pakan lele. Nah, sebelum ada ikan masuk, pakan ini perlu juga ditambahkan di dalam air untuk memancing serangga agar mau ke dalam air. Oh, dalam sama kalau pertanian Darurat. Cukup satu segini aja. Tuh, kan di sini ada apa? Nah, airnya ini kurang ya Pak ya? airnya kurang. Nah, nanti airnya sampai sini aja Bu. Nah, cukup kita biarkan kurang lebih 2 minggu atau 1 minggu lebih, akan terlihat di air jentik nyamuk dan cacing warna merah tuh Bu, cacing air tuh warna merah. Oh, Nah, iya. itu datangnya dari serangga dari luar tuh masuk ke sini. Karena kita pancing dengan bau itu tadi. 1 minggu atau 2 minggu gitu. Nah, itu berarti airnya udah siap untuk masuk bibit lele atau bibit ikan yang lain. Sini tadi kan vitamin Bu ya, vitamin pakan lele. Nah, cara pemberiannya adalah seperti ini juga Bu. Cara pemberiannya, masukkan pakan di satu tempat. Tadi harusnya ya. Jangan terlalu banyak, untuk secukupnya kasih makan 1 kali lele. Tapi dikasih itunya udah ada ikannya. Kemudian Apa sebelum ada ikan Pak? Ngasihnya sebelum ada ikan. enggak, maksudnya ini setelah ada lelenya nanti. Isi lele pakannya. Sedikit aja. Nah, sedikit aja, secukupnya aja. Jadi ngasih lele atau ikan makan tuh jangan sampai berlebihan Bu.
Kalau berlebihan, sisanya nanti kan tidak termakan ikan ya Bu ya, ngendap. Nah itulah yang jadi racun. Nah jadi kita ngasihnya pelan-pelan gitu. Sehari berapa kali Kak? Nah kalau masih mau kasih lagi dikit gitu. Sehari berapa kali Kak? Sehari kalau bisa 2 kali atau 3 kali. Yang lebih enak ngasihnya makan tuh, yang lebih semangat dia makan tuh malam tuh Bu. Lalu anak kita yang semangat, beri makan. Nah itu yang berbahaya tuh Bu, makanya airnya bau, lelenya sakit. Maria air ya, taruh di dalam masih ada anak. Suka sih memang. Nah ini vitaminnya Bu ya nih ya. Vitaminnya Bu. Bu lihat dulu Bu nih vitamin. Ini vitaminnya, kasih sedikit aja Bu ya. Nah, sedikit ya. Nah, segini aja cukup. Sampai setengah ya. Nah, Satu garis tudung, satu garis tudung. Ini setiap kali ngasih makan harus dikasih Iya, vitamin. kalau rajin boleh setiap hari, lebih bagus lagi. Sekali sehari atau gimana Pak? Nah, misalnya 3 kali Supaya kasih cepat makan besar ya ya, 3 kali gitu. Apa? Supaya itu enggak cepat besar. Nah, supaya cepat besar, lelenya cepat besar, kemudian menghemat ini pakan. Nah, menghemat pakan. Makan. Nah, kemudian kita biarkan dulu 1-2 jam boleh, biarkan atau langsung boleh dikasih nih. Ini kan nanti kalau dibiarkan kering nih airnya nih, diserap oleh pakan ini. Yang keduanya juga supaya pencernaan lele itu bagus gitu, tidak sakit. Karena ini pakan nih kembang. Oke, ini udah selesai ya persiapannya. Tinggal kita diamkan selama lebih kurang seminggu sampai 2 minggu. Sampai ada jentik Sampai di ada dalam. jentik dan cacing-cacing merah. Nah, cacing merah. Tambahkan lagi ya. Boleh. Nanti berarti seminggu atau 2 minggu lagi baru kita lanjutkan. Berarti 3 bulan lebih ya.